Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 12 April 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Renungan kita hari ini dipersiapkan oleh Suster Maria Joyce PRR dari komunitas Tanah Boleng Adonara Flores NTT. Dan akan dibawakan oleh Suster Maria Anansia PRR dari komunitas PRR Magnificat Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Meninjau Saat Bersama. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, bernan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, bersalurkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, kami menyapa Engkau sebagai guru yang baik, sebab melalui sabda-Mu, Engkau mengajarkan kami hal-hal yang berguna bagi keselamatan kami. Engkau menyadarkan kami akan waktu berahmat yang seringkali terlewatkan begitu saja, yakni waktu yang seharusnya dipakai untuk berkumpul bersama, untuk membangun persekutuan hidup dalam pengalaman ada bersama. Bantulah kami dengan rahmat-Mu untuk menyadari dan mengisi saat-saat indah kami setiap harinya dengan berusaha membangun persekutuan hidup yang senantiasa mengupayakan persaudaraan dan cinta kasih. Sebab Engkau sendirilah yang telah terlebih dahulu melakukannya bagi kami. Kami puji Engkau Tuhan, kini dan sepanjang hidup kami. Amin. Sapaan Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan ayat 38.
Yesus memperingatkan Yudas dan perintah baru. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meninjau saat bersama. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, makan bersama di pagi hari biasanya tergesa-gesa karena orang akan terburu-buru untuk memulai dengan aktivitasnya. Makan bersama di siang hari juga jarang terjadi sebab kebanyakan masih berada di tempat kerjanya. Makan malam bersama adalah suatu momen yang paling istimewa bagi sekian banyak orang. Karena itu, banyak pasangan yang saling mengajak untuk dinner bersama. Tidak hanya oleh pasangan-pasangan yang ingin merasakan romantis cinta mereka, makan malam bersama juga diadakan untuk sebuah acara syukuran, perpisahan, atau pertemuan dalam rangka pembicaraan yang serius. Rupanya, suasana malam yang tenang dengan lampu-lampu malam yang gemerlapan seakan mendukung suasana makan malam tersebut, dan tak ada satupun yang menginginkan peristiwa makan malamnya rusak ataupun terganggu. Pada saat itu, orang-orang dapat berkumpul bersama
dan berbicara dari hati ke hati dalam keakraban dan kekeluargaan. Menjelang hari sengsara dan kematiannya, Yesus makan malam bersama murid-murid kesayangannya. Yesus mengisi acara perjamuan malam tersebut dengan melakukan perbuatan cinta yang besar, yakni melayani murid-muridnya dan memberikan amanat kepada murid untuk melayani. Dan di malam perjamuan tersebut, Yesus memberikan peringatan tentang beberapa hal yang penting kepada dua muridnya, yakni Yudas dan Petrus, serta semua murid yang disapanya dengan sebutan anak-anakku. Dalam perjamuan tersebut, Yesus menyampaikan kenyataan bahwa akan ada seorang dari antara mereka yang sekian waktu ada bersama-sama dengan Dia akan menyerahkan Dia. Tentang murid itu, Yesus tidak memberitahukan siapa namanya, sebab jika itu terjadi, pastilah menimbulkan keributan atau kegaduhan di malam perjamuan yang manis itu. Yesus hanya menyampaikan lewat isyarat bahwa murid itu ialah dia yang akan diberi roti oleh Yesus. Kepada murid itu, Yesus mengingatkannya untuk melakukan dengan segera apa yang hendak ia lakukan. Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba, maka ia mengingatkan Yudas untuk segera memulai waktu tersebut, sehingga ia pun dapat menuntaskan tugasnya di muka bumi ini dengan cara menderita dan wafat di salib untuk keselamatan banyak orang. Yesus juga mengingatkan semua murid bahwa waktu untuk ada bersama dengannya tinggal sesaat lagi. Hanya seketika saja. Artinya, waktu perpisahan dengannya semakin mendekat. Yesus juga mengingatkan mereka bahwa mereka akan mencarinya, namun tempat yang akan Yesus pergi ini tak dapat dijangkau oleh mereka. Yesus tahu bahwa ia akan mengalami siksa yang hebat dan ia akan meninggalkan mereka dengan peristiwa yang sangat mengerikan. Sedangkan kepada Petrus, Yesus mengingatkan untuk berhati-hati dalam berkata-kata, sebab kegigihan kata-kata dan rasa percaya diri yang berlebihan dengan pernyataan ingin menyerahkan nyawanya bagi Yesus, nyatanya berganti dengan penyangkalan. Perjamuan malam bersama dengan Yesus saat itu adalah saat-saat yang manis dan mengesankan. Yesus menjadikan perjamuan malam itu tidak hanya sekedar makan-makan untuk kenyang, tetapi juga menjadikannya kenangan yang berkesan dengan perbuatan kasih dan berbagai-bagai nasihat. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dewasa ini makan malam baik dalam keluarga-keluarga maupun komunitas-komunitas jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan, jarang ada perbuatan-perbuatan manis di dalamnya, yakni saling melayani ataupun saling berbicara dari hati ke hati tentang pengalamannya. Sebab yang menemani makan malam adalah televisi atau handphonenya masing-masing. Orang lebih tertarik untuk mengunyah makanan sambil menonton sinetron kesayangannya. Atau dengan handphonenya, orang membagi-bagi momen makan malamnya dan dilanjutkan dengan ritual menatap layar handphone untuk melihat berapa banyak yang like atau merespon yang mengomentari postingannya. Kalaupun ada obrolan yang dibicarakan ialah seputar kisah selebritis tanah air maupun aktor luar negeri ataupun pembicaraan nama baik orang lain. Sabda Tuhan hari ini tidak hanya berbicara soal makan malam, tetapi mengajak kita untuk meninjau kembali seberapa sering kita membangun persekutuan hidup, atau apakah kita memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga.
Lalu, adakah sesuatu yang berkesan dari acara kumpul-kumpul yang selama ini kita lakukan? Kiranya apa yang dibuat oleh Yesus di malam perjamuan tersebut menjadi contoh bagi kita untuk senantiasa memupuk cinta persaudaraan dengan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama-sama, saling melayani, berbagi pengalaman, dan saling menasihati satu sama lain. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua orang sakit. Semoga mereka menyadari bahwa saat sakit dan menderita adalah saat-saat indah bersamamu dalam derita, sehingga mereka menerimanya dengan hati yang ikhlas dan menyatukannya bersama deritamu di kayu salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi calon imam, biarawan biarawati, agar dipenuhi roh ketekunan, ketahanan, dan ketulusan untuk menjawabi panggilan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam dan semua umat Kristiani yang sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari-hari suci ini, semoga dianugerahi kekuatan untuk melawan pencobaan sehingga dapat mengalami kebangkitan bersama Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud-wujud pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikut. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.